Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian Rosalvino. Nomor induk mahasiswa 2051101040013. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang sejarah perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah? Sejarah ialah suatu peristiwa pada masa lalu yang dapat dikenang melalui peninggalannya. Perumusan ialah proses sebuah negara itu mencapai tujuannya. Pada proses pembentukan Pancasila ini ada pahlawan yang berjasa untuk negara kita, dan pahlawan tersebut pahlawan-pahlawan yang telah gugur pada saat itu. Dan pada saat pembentukan Pancasila, tidak hanya pahlawan-pahlawan besar saja yang membentuk dasar negara. Ada pahlawan-pahlawan lainnya yang berjasa, seperti pahlawan-pahlawan kecil atau pahlawan-pahlawan yang ada di pelosok-pelosok yang telah bergabung untuk menyatukan bangsa Indonesia. Sejarah perumusan. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Pada saat itu terdapat perjanjian Kalijati 8 Maret 1942 di Subang, Jawa Barat. Isi perjanjian tersebut, Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Dan pada saat itu Jepang menguasai Asia. Dengan itulah Jepang, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang membentuk 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dan selanjutnya Jepang membentuk pemerintah militer, seperti pemerintah tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura, pusat Jakarta. Pemerintah tentara ke-25 Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera, pusat Bukit Tinggi. Pemerintah Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, pusat Makassar, dipimpin kepala staf bergelar Gunseikan. Pada saat itu sekutu telah kembali ke Indonesia dan menyerang sepenuhnya kepada Jepang, dan Jepang sangat terdesak, dan disitulah Jepang tidak akan sepenuhnya mengembalikan jajahan tanah Indonesia kepada sekutu semuanya. Dan disitulah Jepang memainkan siasatnya dan memainkan sandiwaranya untuk Indonesia mempersiapkan kemerdekaan dengan tujuan Indonesia membantu Jepang dalam peperangan untuk mengalahkan sekutu. Dan pada saat itulah Jepang dan Indonesia sepakat untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, dan dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI ialah Rajiman Wiryodiningrat, dan dibantu oleh ketua muda, yaitu Iji Bangase dan Raden Panji Suroso. Pada
tanggal 29 April 1945, BPUPKI melantik anggota sebanyak 62 orang plus 7 orang. Di sini tujuan BPUPKI ialah menyelidiki berbagai hal dalam persiapan pembentukan Indonesia Merdeka. Pada saat itu BPUPKI telah melakukan sidang 2 kali, dan sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya sidang BPUPKI ini dilakukan di gedung Chow Sang In yang sekarang ini menjadi gedung Pancasila. Dan pada saat itu dilakukan rapat besar dan terdapat 3 orang besar yang merumuskan sesuai ide pikirannya sendiri-sendiri. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Muhammad Yamin. Yang terdapat dalam pikiran tersebut terdapat ide yang untuk mendasari sebuah dasar negara Pancasila, yaitu 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Dan hal itu dapat diterima oleh sebagian besar rapat tersebut. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Maret 1945, Dr. Mr. Supomo, di dalam pemikiran tersebut ia merumuskan tentang dasar negara yang disampaikan. Yang pertama yaitu tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, yang terakhir ialah Insinyur Soekarno. Pada saat itu Soekarno berpidato tanpa teks dan merumuskan dasar negara sesuai pemikiran, hati, dan batinnya. Dan pada saat itu ia merumuskan yang pertama internasionalisme, dan kedua peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu semua menerimanya putusan dari Soekarno. Pada keputusan sidang pada tanggal 1 Juni lah kelima dasar diusulkan dengan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu Indonesia. Ringkasan Pancasila disebut Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, ketuhanan, dan terdapat Ekasila, yaitu gotong royong, yang artinya satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.